Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Farongo, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah jaga kesehatannya. Al-Asatidzah Al-Kiram, para asatidz, tokoh masyarakat, Bapak Haji, berkhusus guru kita Bapak Ustadz Burhanuddin, seluruh para penggiat pecinta ilmu, Om Rio dan teman-teman, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tanpa terkecuali semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana rutinitas kita duduk bersama setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah, kita niat ngaji thalabul ilmi, membersihkan hati sambil nunggu datangnya waktu isya. Hari ini saya banyak nangis Bapak Ibu. Hari ini saya banyak nangis, serem dengar berita kok kayak begitu. Di Bandung seorang ustadz memperkosa santrinya, Masya Allah. Belum lama di Beci Depok memperkosa santrinya. Saya nangis. Ini alamat apa? Pelakunya ustaz. Ini mencoreng nama baik ustaz, mencoreng nama baik pesantren, kiai. Ini mengerikan itu. Di sini saya menjadi paham bahwa benar kata Rasulullah, al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih utama daripada ilmu. Akhlak itu nomor satu, ilmu nanti itu. Mereka pelaku itu orang berilmu, ya Pak, orang berilmu, ustadz, kiai, sebutannya ustadz. Cuma adab mereka. Makanya saya sering berpesan di majelis ta'lim manapun, kalau ngaji jangan diniatkan semata-mata nyari ilmu saja, jangan. Nanti jadi iblis nanti. Iblis itu alim, cuman nggak punya adab. Niatkan, ya Allah bersihkan hati saya. Kalau hatinya bersih, insya Allah akhlak itu makin bagus, makin bagus, makin bagus. Ilmu mah nanti aja. Sebab orang Indonesia itu bukan kekurangan orang pinter, bukan kekurangan orang alim, tapi kekurangan orang beradab. Maka semoga hati kita Allah bersihkan setiap saat. Sampai nyesek loh Bu, Masya Allah, nyesek sekali. Pelakunya kok bisa berturut-turut dari Bandung pindah ke Depok. Makanya ya Allah, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Itu penting sekali. Kita butuh pertolongan Allah. Udah gitu bundanya tuh gak ikut baca berita, tambah nyesek. Nyeseknya double. Nyesek lihat berita itu, nyesek tambah cemburu sama suaminya. Jadi tambah nyeseknya. Semoga Allah jaga kita semuanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, malam ini kita tidak murojaah. Alhamdulillah. Sudah gak sedih lah.
malam ini tidak murojaah, kita baca materi biar lebih banyak. Saya hanya berpesan Bapak Ibu teruskan setiap malam, usahakan murojaah membaca surah Al-Mulk, usahakan setiap malam. Itu modal kita, senjata kita. Mau apa lagi senjata kita? Mau apa lagi modal kita? Karena kematian bisa datang kapan saja, modal kita itu. Semoga syukur-syukur sampai hafal. Kalau nggak bisa, kalau toh belum bisa hafal, yang penting tiap malam dibaca. Karena itu kebiasaan Rasulullah, sebelum tidur Rasulullah selalu membaca surah Al-Mulk, baca. Jadi semoga kapan waktu dalam keadaan husnul khotimah. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan makalah yang ke-42, kemarin belum selesai. Kemarin kita baru membahas 3 perkara yang menyenangkan hati Rasulullah. Sekarang kita lanjutkan. Wa kana ma'ahu ashabuhu julusan. Ketika Rasulullah menyampaikan 3 perkara yang menyenangkan hati beliau, ma'ahu, Rasulullah duduk ma'ahu, bersama Rasulullah, ashabuhu, yaitu sahabat-sahabatnya. Ada Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Julusan, bareng-bareng duduk bersama Rasulullah, salah satunya Abu Bakar. Faqala, maka kemudian berkata, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Setelah Rasulullah menyampaikan 3 perkara yang menjadi kesenangan Rasulullah, gantian sekarang Abu Bakar yang menyatakan diri dalam urusan dunia. Sama, ada 3 perkara yang menyenangkan hati Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya, dan dijadikan senang ilayya kepada diriku, minad dunya, dari urusan dunia, kata Abu Bakar, salasun, 3 perkara. Apa 3 perkara yang menjadi kesenangan Abu Bakar? Yang pertama, an-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesenangan Abu Bakar, yaitu an-nazru, memandang, ila wajhi Rasulillah, kepada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya seluruh sahabat itu senang memandang wajah Rasulullah. Cuman yang paling nyata itu Abu Bakar. Dan seluruh sahabat itu nggak ada yang berani menatap langsung, beradu mata, itu nggak ada yang berani, nggak ada yang kuat. Termasuk Abu Bakar, walaupun beliau itu statusnya sahabat dekat, kalau bahasa kita CS Pak, ya, sahabat dekat, statusnya juga sebagai mertua. Itu Abu Bakar nggak pernah berani untuk beradu mata langsung dengan Rasulullah, walaupun beliau dalam hatinya menggebu-gebu selalu kepengen melihat wajah Rasulullah. Karena apa? Karena haibah, kewibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, memandang wajah Rasulullah itu mempunyai sebuah fadilah yang agung. Jangankan Rasulullah, memandang kekasihnya Allah, wali, para wali Pak, yang bukan Nabi ya, itu aja mempunyai keagungan yang luar biasa. Salah satunya, pandangan orang soleh itu selalu pandangan rahmah, nadrul rahmah, pandangan rahmah, kasih sayang, dan akan mengundang membuat orang yang dipandang itu akan berubah menjadi orang baik. Itu pandangan para walinya Allah. Jadi walinya Allah itu kalau memandang sesuatu selalu memandang dengan kasih sayang, dan yang dipandang itu insya Allah menjadi berubah menjadi orang baik. Itu pandangan wali. Bagaimana kalau pandangan seorang nabi? Pasti lebih dahsyat lagi. Dan itu dibuktikan banyak hal. Makanya ulama-ulama terdahulu dalam pengembaraannya itu mencari ilmu tidak di satu tempat, tidak di satu ulama.
Dia terus mengembara mencari ilmu dalam rangka menambah ilmu, menambah guru, menambah doa, dan banyak berjumpa dengan orang-orang solih. Guru kami Syekh Maimun Zubair Mbah Mun yang wafat di Makkah, itu dikisahkan oleh santri beliau yang kebetulan waktu itu haji mendampingi Mbah Mun. Itu seringkali orang datang itu ngetok pintu kamar Mbah Mun. Orang Arab Pak, orang Hijaz, bukan orang Indonesia. Ngetok pintu bertanya, mana Mbah Mun? Aina Syekh Mahmun. Dibuka, beliau Mbah Mun. Itu cuman pengen dilihat, kepengen dilihat. Begitu udah dilihat Mbah Mun, udah dilihat, udah ngucapin terima kasih, salam, pamit. Dan itu berulang-ulang Pak, kepengen dipandang oleh Mbah Mun. Kenapa demikian? Fadilahnya besar, dipandang orang solih itu besar fadilahnya. Pandangan itu pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, dan yang dipandang itu akan berubah jadi orang baik. Makanya kenapa kita sangat dianjurkan kumpul bareng sama orang soleh itu Pak. Tapi yang benar-benar soleh, benar-benar soleh itu artinya dia mampu menjaga pandangannya. Orang soleh itu ciri-cirinya mampu menjaga pandangan matanya, bukan jelalatan. Walaupun alim, tapi kalau matanya jelalatan, nggak bisa menjaga pandangannya, kesolehannya diragukan Pak. Sebab mata itu jendela hati. Mata itu jendela hati. Jadi Bapak gampang ukurnya, ini hatinya orang ini bagaimana, lihat pandangan matanya. Kalau pandangan mata jelalatan, yang harusnya nggak dilihat, malah dipelototin, umpamanya begitu. Jelas hatinya seperti itu. Makanya di sini salah satu kesenangan Abu Bakar melihat, memandang wajah Rasulullah. Saya bayanginnya begini Pak, saya memandang guru saya itu nggak bosan-bosan. Yang kemarin saya hadirkan Mbak Romo Yai Mustamir itu, saya memandang wajah beliau itu nggak bosan-bosan. Dulu waktu kita masih di pondok beliau, terus itu saya selalu mencuri pandang, kayak orang jatuh cinta gitu loh Bu. Pernah jatuh cinta nggak sih? Pernah kan? Nah, dia akan mencuri pandang di situ. Ntar kalau dibalas pandang, kita pura-pura nggak tahu gitu. Padahal ya kepengen dipandang. Sampai segitunya. Bahkan ketika saya selesai di pondok Mbah Yai Mustamir ini, saya kan langsung ke Sarang. Pondok di Sarang, Mbah Mun, di situ ada Mbah Mun, ada Mbah Ali, macam-macam. Lalu itu saya selalu bisa nangis itu. Nangis itu rindu dengan Mbah Yai Mustamir. Nah, itu saya bisa pulang tuh. Pulang ke Kudus, ketemu Kiai, udah terobati, kan balik lagi ke Sarang. Dan itu bisa terjadi. Sampai sekarang masih begitu. Kalau lagi rindu, kangen, saya telepon. Dengar suaranya aja itu udah luar biasa. Saya nih pamannya kok muncul rasa malesnya nih. Namanya manusia kadang-kadang muncul. Biasanya tadarus minimal 3 juz, kok ini kok nggak kepegang 3 juz, rasa males. Saya nelpon Mbah Yai Mustamir. Baru dengar suaranya, itu semangat untuk menjadi baik itu terdorong sekali. Saya bisa sanggup duduk, sekali duduk 5 juz gara-gara dengar suara guru tersebut. Itu energi positif namanya Pak. Itu. Berarti setiap orang yang Bapak pandang itu akan menebarkan energi positif atau negatif, tergantung. Kalau dia orang salih, Bapak akan mendapatkan energi positifnya. Kalau dia orang yang tidak salih, Bapak akan terpancar juga energi negatifnya. Maka jaga pandangan ini. Yang Bapak lihat akan menerpa diri kita. Bapak lihat kemaksiatan, maka energi maksiat itu akan masuk ke dalam diri kita lewat pandangan mata. Begitu seterusnya. Bapak lihat kebaikan, menikmati kebaikan, maka kebaikan itu akan masuk dalam diri kita melalui pandangan mata. Dan itu akan membentuk Pak. Seperti Bapak lihat Om Rio, bawaannya pengen apa? Kalau bapaknya pengen rajin ibadah, berarti energi positif gitu loh Pak. Kalau bapaknya pengen malah lapar Pak. Jadi setiap orang itu bawa auranya masing-masing. Dan itu penting loh Pak. Bapak, Ibu harus punya itu.
Harus punya sosok guru, sosok kiai atau figur yang bisa membangkitkan gairah ibadah kita. Karena kita bukan apa-apa, kita tuh orang biasa, butuh gairah. Nah, gairah itu yaitu tadi melalui para guru-guru sholih. Kita ketemu Nabi susah, ya kita lewat pewaris Nabi, yaitu para ulama. Mereka penting. Maka kenapa kok kadang-kadang para santri majang foto kiai-kiai ya, itu untuk membangkitkan gairah. Gairah untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau lagi maksiat, lihat foto kiainya, astagfirullah, malu sama kiai saya, berubah, ada taubat. Kalau untuk menggambarkan wajah Rasulullah kan kejauhan, susah kita menggambarkan, mimpi aja belum pernah gitu kan. Tapi melalui pewarisnya ulama itu, nah itu udah bisa membangkitkan gairah kita menjadi orang yang lebih baik. Ini manfaat an-nazru, memandang kepada para nabi, para wali atau orang-orang ulama yang solih dan solihin. Yang kedua, kesukaan Abu Bakar, wa infaqu mali ala Rasulillah, menginfakkan hartaku ala Rasulillah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Bakar, Pak. Abu Bakar tuh Pak, imannya itu kalau ditimbang dibanding iman orang sedunia, tetap menang iman Abu Bakar. Itu udah pernyataannya. Udah itu pernyataan Jibril, Pak, bukan lagi Rasulullah. Yang menyatakan itu Jibril alaihissalam. Imannya Abu Bakar ini ditimbang dibanding imannya orang sedunia, itu tetap menang imannya Abu Bakar. Saking hebatnya, saking imannya. Maka kalau udah urusan infak, Abu Bakar mah nggak ada yang pernah ngalahin, Pak. Umar bin Khattab itu kepengen bisa ngalahin Abu Bakar dalam urusan infak, tapi nggak pernah sanggup sampai meninggal. Suatu saat pada perang Uhud, setiap perang Rasulullah ngumpulin sahabatnya. Sahabat dibilangin, kita akan melakukan peperangan suci melawan orang kafir. Para sahabat ditanya, siapa yang pengen infak? Jadi Nabi juga sama, Pak. Kalau ada hajat, kumpulin tuh sahabat-sahabatnya. Ditanya, siapa yang pengen infak? Jadi kalau ada kiai nanya mau infak nggak, itu udah pantas tuh, Pak. Udah pantas kalau kiai ngajak infak gitu loh. Semua sahabat menyatakan, saya sekian ya Rasulullah, saya sekian ya Rasulullah. Terus giliran Umar bin Khattab dengan pedenya, saya serahkan separuh harta saya ya Rasulullah. Separuh, Pak, bukan sebagian. Separuh, belah nangka, belah semangka. Langsung separuh. Ada nggak orang Ratu Jaya infak separuh harta gitu, Pak? Nggak ada kan? Ada? Belum, kata Pak Dhani. Separuh harta. Kata Umar dalam hatinya, kali ini saya menang. Padahal belum. Bila Abu Bakar terakhir ditanya, Rasulullah, kamu bagaimana ya Abu Bakrin? Kamu berapa? Kata Abu Bakar, aku infakkan seluruh hartaku. Waduh, langsung lemes Umar bin Khattab. Abu Bakar infak seluruh hartaku. Sampai Rasulullah bertanya, bagaimana untuk keluargamu dan keturunanmu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allahu wa Rasuluh. Cukup Allah dan Rasulnya. Hartanya habis. Tapi nggak ada ceritanya orang sedekah terus bangkrut. Ya nanti ya datang lagi, kaya lagi. Abu Bakar tuh sahabat yang paling, termasuk sahabat yang kaya. Hartanya nggak pernah habis. Nah ini terbukti kenapa sampai berani untuk menginfakkan seluruh hartanya, karena keimanan yang luar biasa. Kita kan sedekah kadang masih mikir, betul Pak? Duit tinggal segini, kalau gua sedekahin separuh tinggal segini, besok belanja habis, ya gitu aja pikir aja. Udah ketakutan aja bawaannya. Makanya kan memang begitu, Pak. Kita tuh kalau sedekah kadang-kadang yang kita cari itu pecahan yang paling kecil, bukan yang paling gede gitu. Dompet dibuka, yang dicari itu pecahan yang kecil atau yang gede? Itu
Kenapa kita kok kadang-kadang masih suka sedikit infak kita? Keimanan Pak, keimanan. Maka di awal pembangunan pondok saya sampaikan, orang sedekah itu bukan masalah dia punya atau tidak punya, tapi masalah iman dan keberanian. Banyak orang yang hartanya melimpah tapi nggak punya iman, nggak punya keberanian, sedekahnya ya nggak sesuai dengan harta yang dimiliki. Tapi banyak orang yang kelihatannya pas-pasan, sederhana, justru infaknya malah luar biasa. Banyak kasus begitu. Jadi masalah iman. Dan Abu Bakar tidak terkalahkan imannya, bahkan dibanding orang sedunia sekalipun. Terus kita bagaimana? Nah, kita niru yang siapa terserah, sesuai kemampuan kita, Pak. Bapak mau niru Abu Bakar boleh, tapi Bapak ya harus siap-siap berhadapan dengan istri. Kalau istri Bapak nggak ikhlas, berantem mulu nanti kan. Kalau Abu Bakar kan udah disiapkan, istrinya udah siap, anak-anak siap, begitu diinfakkan seluruh hartanya, kata istrinya silahkan Pak, kata anaknya silahkan. Kalau Bapak nggak mempersiapkan keluarga, tahu-tahu udah di rumah semua saya infakkan, Bapak diusir sama istri, repot nanti. Jadi dikondisikan dulu, gitu. Itu baru bijak namanya. Yang ketiga, hobinya Abu Bakar itu adalah wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, yaitu kesukaan Abu Bakar jika anak perempuanku tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berada dalam apa kuasa, yaitu jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesukaan Abu Bakar. Makanya masyhur Pak, Aisyah nikah sama Rasulullah itu usia berapa? 7 tahun. Menikah usia 9 tahun. Aisyah nikah sama Rasulullah 9 tahun. Dinikahi tapi belum diajak untuk kumpul serumah. Ditunda sampai kurang lebih usia 12 atau 13 tahun baru diajak hidup bersama Rasulullah. Jadi tidak langsung satu rumah, tidak. Artinya begini Pak, Bapak bayangin, Aisyah umur 9 tahun, sementara Rasulullah umur kurang lebih 50 tahun, kurang lebih 45 mau ke 50 tahun, belum 50, mau ke 50 tahun. Itu usia Rasulullah. Aisyah umurnya 9 tahun. Bapak selaku orang tua Aisyah ikhlas ya? Punya mantu yang jauh gitu kan? Satu bulan berapa? Mau nggak punya mantu satu bulan? Aduh, Masya Allah. Itu kalau bukan karena iman nggak bakal sanggup Pak, nggak bakal sanggup. Enak aja anak gua gitu kan pasti. Tapi karena dasarnya iman, justru itu menjadi sebuah kesenangan Abu Bakar. Senang ketika Aisyah dinikahi Rasulullah, senang. Dan itu terbukti kan, istri Rasulullah itu yang gadis cuma satu, yaitu Aisyah. Dengan julukan siapa? Siapa julukan Aisyah? Ya Humairah, ya Humairah. Sampai ada lagunya Bu ya. Gimana lagunya Bu? Itu Aisyah itu. Nah itu. Artinya begini, ini jadi pelajaran penting. Cara mencari menantu itu yang terpenting adalah yaitu tadi kesolehan. Udah jelas-jelas Nabi kan. Maka itu aset yang sangat penting. Jadi kita pun begitu Bu, besok kita nyari mantu, jangan kok yang penting tajir, melintir ya. Nanti nyesel Pak. Bapak punya menantu soleh, menantu kaya melintir sampai Pak. Tapi kalau nggak soleh, Bapak tersiksa. Saya jamin tersiksa. Bapak punya menantu miskin, tapi soleh, suatu saat Bapak pasti diangkat derajatnya. Jadi yang terpenting itu akhlak. Sebab kalau Bapak punya menantu kaya raya, jabatannya
tinggi, tapi nggak solih. Bukan hanya bapak yang tersiksa, anak bapak juga tersiksa. Iya, banyak kasus begitu. Jadi anak bapak dinikahi itu bukan untuk dimuliakan, ya hanya komoditi seksual dia aja. Makanya penting cari mantu yang penting soleh apa kaya. Serius bu. Syukur-syukur ya soleh ya. Soleh yang penting soleh. Soleh kaya ganteng. Ya. Ini mah cak soleh itu. Soleh penting pak. Saya tuh termasuk orang yang beruntung, punya mertua yang tidak bertanya tentang harta. Sebab ketika saya nikah, penghasilan saya sebulan cuma 315.000. Ya 315.000, sangat minim sekali. Terus kuliah belum selesai. Untungnya mertua saya pertanyaannya bukan kamu kerja apa. Begitu saya masuk, pertanyaan cuma begini, kamu alumni mana? Cuma begitu pertanyaannya. Saya bilang saya alumni pesantren Al-Ghuraba. Kiainya Yai Mustamir. Betul. Oh itu teman saya. Ya sudah, kapan orang tuamu kesini? Selesai pak, dilulus sudah. Untungnya pertanyaannya begitu. Walau kalau pertanyaannya kamu kerja apa, bingung kita jawabnya pak. Apalagi ditanya kamu penghasilannya berapa, oh nggak bakal masuk itu. Untungnya pertanyaan kamu alumni mana. Begitu nyebut Al-Ghuraba, pimpinannya Mustamir, betul, udah lulus, barokahnya punya kiai gitu loh pak. Nah kalau ketemu model calon mertua yang materialistis, repot sekali itu pak. Makanya yang penting soleh, yang penting soleh. Yang punya anak cari menantu yang penting soleh, itu penting pak. Selanjutnya itu yang ketiga. Faqala Umar, mendengar pernyataan Abu Bakar, faqala maka berkata Umaru radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Umar bilang begini, sodakta ya Abu Bakrin, benar engkau wahai Abu Bakar, benar engkau. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Lalu Umar bin Khattab menyatakan, wa hubbiba, dan dijadikan senang ilayya kepadaku, minad dunya, dari urusan dunia, salasun, 3 perkara. Umar juga sama, punya kesenangan 3 perkara dari urusan dunia. Nanti kita telaah, kita ini termasuk yang bagaimana? Yang kelompok Abu Bakar, yang kelompok Umar, atau kelompok Utsman, atau kelompok Ali, atau malah nggak masuk kelompok 4-4-nya. Nah ini yang bahaya di situ nanti. Maka kita telaah nih. Menurut Umar bin Khattab, beliau punya 3 kesenangan. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf, yaitu amar ma'ruf. Wah, ini terkenal kalau Umar bin Khattab, amar ma'ruf, selalu memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf, berbuat adil, hidup apa adanya. Itu Umar bin Khattab, udah terkenal itu pak. Saking tegasnya itu nggak ada yang berani membantah. Bahkan jin setan pun milih kabur daripada berhadapan dengan Umar bin Khattab. Yang kedua, wan nahyu anil mungkar. Kesenangan Umar bin Khattab wan nahyu anil mungkar, yaitu nahi mungkar. Terkenal amar ma'ruf nahi mungkar itu terkenal oleh Umar bin Khattab, sangat tegas. Jangankan manusia, jin aja kabur. Jangankan jin, bengawan, telaga atau bahrun, lautan. Ada sebuah kisah bu, di daerah Damaskus. Di situ gubernur Damaskus, orang Islam, mengalami paceklik. Paceklik karena bengawan atau air di sana kering, tidak keluar airnya. Padahal musimnya bukan musim panas, tapi kenapa nggak ada airnya? Akhirnya gubernur Damaskus ngirim surat kepada Umar bin Khattab melaporkan kejadiannya begini. Akhirnya Umar membalas suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus ditambahin tertanda Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Udah, kata Umar, ini nanti suratku, lempar ke laut tadi, lempar ke bengawan yang tidak ada airnya tadi.
Begitu dilempar Pak, itu nggak sampai lama, itu langsung nyumber keluar airnya. Artinya apa loh? Laut aja takut sama Umar bin Khattab, saking tegasnya. Dan jangankan itu, malaikat tuh Pak, malaikat Raqib itu bingung Pak, bingung nanyain Umar bin Khattab. Itu dimimpikan oleh orang-orang soleh, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ngancemnya begini, orang kok tegasnya kayak begitu, nggak ada basa-basinya, kira-kira nanti kalau mati sama malaikat masih bisa tegas apa enggak gitu. Sayyidina Ali begitu Pak. Begitu meninggal beneran Umar bin Khattab dikubur, Sayyidina Ali itu mimpi bener. Mimpinya orang soleh itu pasti sebuah kebenaran. Ketika ditanya marrabbuka, ditanya siapa Tuhanmu, dibalas Pak. Kalau bahasa Betawinya begini, lo nggak kenal gua, begitu kira-kira. Malaikatnya kabur Pak, kabur. Dan lebih galak yang ditanya daripada yang nanya. Mungkin kalau dibahasakan lebih kampungan lagi, tambah ada bahasa kasarnya, goblok kali ya gitu. Saking galaknya itu Pak. Amar ma'ruf nahi munkar itu terkenal. Yang ketiga, ini yang luar biasa Pak. Yang ketiga, wasaubul khaliqi. Umar bin Khattab itu wasaubul khaliqi, seneng pakai baju yang jelek, seneng pakaian yang jelek, bukan yang mewah. Padahal beliau seorang khalifah, Amirul Mukminin. Itu kan masyhur sekali ketika orang Yahudi pengen ketemu dengan pimpinan orang mukmin. Mukmin itu terkenal Pak, zaman Umar bin Khattab kejayaan Islam itu luar biasa. Sampai orang Nasrani, orang Yahudi kepengen ketemu, mana sih pimpinannya, kok pasukannya luar biasa kayak gitu. Begitu udah datang ke Madinah pengen berjumpa pemimpin orang mukmin yang terkenal itu, kaget. Karena Umar bin Khattab lagi tidur di pelepah kurma tanpa bantal, lagi tidur celingukan. Mana pemimpinmu? Dibilang itu pemimpinku. Yang tidur itu, iya. Bayangkan Pak, seorang mukmin tidur di pelepah kurma nggak pakai bantal, bantalnya pakai tangan. Begitu bangun dari tidur ya bekas pelepah masih nempel di badannya. Betapa sederhananya Amirul Mukminin ya, itu hobinya. Beda dengan kita. Kita kadang-kadang itu belagu ya, tampilannya lebih ya, wah itu penghasilannya berapa, penampilannya berapa, kadang nggak berbanding gitu Pak, nggak sesuai gitu. Nah ini perlu dilatih, kesederhanaan itu penting. Kesederhanaan itu penting. Dan alasan Umar bin Khattab ketika ditanya Pak, sederhana sekali. Alasannya biar hisab saya ringan, biar hisab saya ringan. Udah gitu doang Pak. Kan memang kita paham betul bahwa harta itu Pak, jangankan yang haram, yang halal itu dihisab. Dan hisabnya itu berat Pak. Satu harta itu nggak cukup 3 pertanyaan, bisa bertubi-tubi itu. Makanya belajar hidup sederhana itu penting. Jangan malah kepengen dianggap orang kaya, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, pinjem sana, pinjem sini, ya berat-beratin badan sendiri. Udah berat mikirin cicilan di dunia, berat nunggu hisab di akhiratnya. Itu apa adanya lah, sederhana. Itu gaya hidup Umar bin Khattab. Nah Bapak kira-kira masuk hobi yang mana? Abu Bakar atau Umar bin Khattab? Belum dua-duanya. Sekarang yang ketiga Pak. Kalau masih nggak masuk juga. Yang ketiga, faqala Utsman radhiyallahu anhu. Faqala maka berkata Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Kata sahabat Utsman, "Shadaqta ya Umaro." Engkau benar wahai Umar, ya Umaru, engkau benar wahai Umar. Wa hubbiba ilayya, dan dijadikan seneng ilayya kepadaku minad dunya, dari urusan dunia, salasun 3 perkara. Ini kata Utsman nih. Utsman juga nggak mau kalah. Aku juga sama, ada 3 perkara yang aku senangi dalam urusan dunia. Apa kesukaan Utsman, hobinya Utsman? 1, isba'ul ji'an. Ini yang luar biasa. Isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang lapar.
seneng bersedekah ngasih makan orang lapar. Itu hobinya Utsman. Jadi kalau ada orang lapar itu didatengin, kalau perlu ditanya, udah sarapan belum, sarapan belum, kayak Om Rio, makan gitu. Kita setiap masuk ditanya, mau makan, bayar tapi cuman bedanya satu, kalau sahabat Utsman mah nggak minta bayar. Tapi kan sama, setiap orang ditawarin kan, mau makan. Itu sahabat Utsman, Pak. Beliau itu nggak bisa, sampai doa beliau itu masyhur, Pak. Doa beliau itu masyhur, ya Allah jangan matikan aku dalam keadaan kenyang sementara tetanggaku dalam keadaan kelaparan. Doa masyhur, Pak. Sebab kenapa? Karena memang kena hukum dosa loh, Pak. Kena hukum dosa. Kita nih mati kenyang sementara tetangga itu masih kelaparan. Jangan kan mati, tidur nih, itu juga kena hukum dosa. Kita tidur pules karena kenyang, sementara tetangga kita nggak bisa tidur karena kelap. Itu kita tidur semalam suntuk itu kena hukum dosa terus. Naudzubillah min. Makanya salah satu doa sahabat Utsman itu. Makanya Om Rio kalau ada orang kelaparan kasih makan. Kalau nggak punya duit ya udah ikhlasin. Jangan ditulis utang, udah nggak punya apa-apa, kelaparan. Lapar mulu. Masya Allah. Dan saya ngikut doanya Utsman bin Affan. Ya Allah jangan matikan aku dalam keadaan kenyang sementara tetanggaku kelaparan. Karena kena hukum dosa, Pak. Makanya kalau saya kemana-mana pengajian kadang-kadang dapat parcel, dapat apa-apa gitu, santri udah makan, udah mau kue ada nggak, mau nggak, mau itu guduk ya gitu. Buat santri, kadang tetangga masih melek bagian tetangga, gitu. Belajar walaupun nggak bisa 100% belajar. Karena ancamannya berat, Pak. Bapak kok mikirin kenyangnya perut sendiri, nggak pernah mikirin tetangga. Ancamannya berat tuh, Pak. Makanya kalau Bapak dikasih kelebihan, coba sesekali tengok tetangga. Kan kelihatan, Pak, orang yang kenyang mau lapar kan kelihatan ya. Dari sorot matanya kan kelihatan. Ya Om ya. Om dia paling paham mengenali ini orang lapar dia kelihatan. Kelihatan. Pindah aja. Rumahnya pindah, Bang. Jadi jangan pelit gitu loh, jangan pelit ya Allah. Yang kedua, hobinya Utsman bin Affan, wakiswatul uryan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Itu hobinya Utsman, berbagi. Kalau kelihatannya kok baju orang itu butuh baju, dikasih baju. Ya tidak harus baru, yang penting bisa memenuhi hajatnya baju. Yang ketiga, watilawatul Quran. Hobinya Utsman itu membaca Al-Quran. Ini masyhur, Pak. Utsman bin Affan wakilah dalam sebuah riwayat itu kalau di dalam sholat sunnah itu khatam 2 kali, dalam sholat wajib khatam 2 kali, di luar sholat khatam 5 kali. Total berapa? Hitung sendiri, Pak. Masyhur. Maka ketika Utsman itu dibunuh, itu pas membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pak, ingat, seluruh sahabat selain Abu Bakar semua dibunuh. Umar bin Khattab mati dibunuh, sahabat Utsman mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Gara-gara siapa? Yaitu orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu siapa? Yang meneriakkan takbir, menganggap hukum Islam, dianggapnya khalifah itu melanggar hukum Islam. Makanya hati-hati, Pak. Kalau ada orang yang ekstrim, dikit-dikit Islam, dikit-dikit hukum Islam, dia belajar Quran aja baru kemarin loh, udah ngomong Islam, terus berani, mohon maaf, kiai udah mondok puluhan tahun dikafirkan sama orang yang baru hijrah 2 tahun. Bayangkan tuh, Pak. Dia baru hijrah 2 tahun udah berani ngomong kiai itu kafir, kiai itu bid'ah. Kiai itu mondoknya udah puluhan tahun, Pak.
Itu ciri-ciri Khawarij begitu. Sahabat itu dibunuh gara-gara cuma beda pendapat, dibunuh sahabat. Padahal Utsman, Umar, Ali itu dijamin masuk surga. Nah ini hati-hati. Nah kehidupan akhir zaman nanti begitu Pak. Makanya hati-hati kalau ada slogan-slogan begitu, hati-hati. Jangan-jangan itu pecahan dari Khawarij. Ya, apa namanya, benih-benih Khawarij, hati-hati. Itu hobinya Utsman bin Affan. Bagaimana dengan Sayyidina Ali? Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Semoga Allah jadikan diri kita bagian dari kebaikan, senang melakukan kebaikan, dan diwafatkan dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.